Coba anu lek gak usah pakai efek kan. Muter-muter enggak? Apa ngefek? Soalnya ini kan aku sing video kemarin buruk kan gara-gara pakai efek. Iki Wis masih enggak? muter nggak? Masih muter. Apa anu Padahal ya? Oh, enggak. nggak. Wis enggak muter. Oh, Enggak. ngefek ternyata. Efek paling enggak. Aduh, niat iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kayaknya nih baru satu yang nonton, kita nunggu Pak Pi. Langsung aja enggak apa-apa. Kan nanti ini kita Langsung ya. share. Oke, assalamualaikum maneh, tak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya sampai juga di live sesi kedua. Karena sebelumnya kita juga pernah live waktu itu malam Jumat, tapi karena kemarin malam Jumat ada acara, jadi sekarang di Jumat malam Sabtu. Kalau sebelumnya kita bahas tentang merajut kejutan-kejutan bersama Merajut mimpi bersama Al-Quran. Lupa. Merajut mimpi bersama Al-Quran. Sekarang karena di dalam kondisi yang sedang PPKM dan mungkin nanti akan diperpanjang, kita akan bahas gimana caranya untuk tetap produktif meskipun PPKM ini tetap berlangsung dan kita hanya bisa di rumah aja, main HP, nonton TV, tapi masih banyak hal-hal yang bisa kita lakukan selain dan juga bermanfaat gitu ya, produktif. Oke. Sebelumnya kita padahal nggak pernah janjian ya, tapi pakai kerudung mesti pas kerudungnya sama. Iya ya. Kemarin kita pakai kringkol. Sekarang ini kerudung apa namanya? Oke, halo Mas Altanto. Dimulai dari kita ngobrol-ngobrol santai aja lah ya tentang keseharian kan kita. Biasanya pasti masyarakat para follower kan biasanya kalau nggak ada kegiatan itu kan biasanya bikin suntuk gitu ya. Nah, biar nggak suntuk, biar nggak boring, itu biasanya kalau Mbak Aini sendiri tuh ngapain? Apa ya Mbak? Tidur selama PPKM ini. Selama PPKM ini ya mencoba hal-hal baru sih, dari kayak yang sebelumnya belum berani untuk nulis. Sekarang ini lagi mencoba menekuni nulis karena sebenarnya suka, tapi sejak lama nggak diasah gitu. Cuma suka-suka aja tapi belum melakoni gitu. Beda sama Mbak Nat yang udah menerbitkan beberapa buku dari dulu, dari zaman S1. Kalau saya ini lagi enggak, kita sebenarnya sama-sama berproses. Dalam tulis menulis itu tidak ada yang namanya senior dan junior, tapi gimana setiap hari harus istiqomah terus menulis. Nah itu sebenarnya ini berawal dari ini apa? Kemarin itu sepertinya saya itu baca-baca ada yang menulis tentang apa itu di Kompasiana tentang manfaat-manfaat kalau baca wirid apa itu, wirid manakib kalau nggak salah ya. Mungkin bisa jenengan apa namanya
jangan beritahu ke follower-follower apa manfaat baca wirid manakib daripada nganggur, kan mending baca wirid-wiridan gitu. Apa sebelum baca itu harus ada sanatnya, yaitu minta guru untuk apa gimana gitu, membuat jenengan ini kan. Tadi melanjutkan dulu yang tadi ya, mencoba menulis sebelumnya itu diajak teman gitu, karena kan sekarang masih jadi pengangguran karena belum bekerja. Terus teman, ayo coba nulis, bikin akun di Kompasiana gitu. Ada juga waktu itu ibu pendeta bilang, coba kamu nulis di akun media sosial kamu seperti di Facebook. Nah, menulisnya nggak usah yang apa ya, susah-susah dulu, tapi kamu coba berawal dari kegiatan-kegiatan yang setiap harinya dilakukan gitu. Nah, makanya beberapa kali juga saya selain di Kompasiana juga mencoba update di Facebook. Sebelumnya nggak pernah, maksudnya jarang sekali ya update di Facebook, itu biasanya paling cuma dagang-dagang aja. Nah, sekarang mencoba untuk memberanikan diri bercerita tentang kegiatan-kegiatan yang biasanya dilakukan. Menjalur ke tadi pertanyaan selanjutnya yang tentang fadilah-fadilah dari manakib, itu sebenarnya banyak sekali. Dan saya tahu Mbak Not juga sebenarnya ngelakoni ini. Biasanya kalau di sini ya kita minta ijazah dulu, tapi sebelum minta ijazah juga biasanya di pondok sudah biasa melakukan kan, kalau setiap Jumat pagi tanpa punya ijazah biasanya kita ngelakuin bareng-bareng, baca bareng-bareng gitu. Karena kalau misalkan manakib itu, misal kita nggak bisa baca setiap hari, paling tidak kita baca 1 minggu sekali. Kalau 1 minggu sekali nggak bisa, paling tidak 1 bulan sekali. 1 bulan sekali nggak bisa, ya kebangetan. Gitu. Terus panggilannya sebenarnya banyak sekali. Itu dituliskan di belakang kitabnya banyak sekali. Salah satunya ya untuk melancarkan rezeki kita. Kemudian kalau kita punya hajat untuk naik haji, untuk ziarah ke Makkah Madinah, dilanggengkan untuk membaca manakib, insya Allah bisa. Kemudian kalau yang dagangnya ingin laris, kemudian belajarnya Pengen cantik, pengen dilamar. Nah, itu sepertinya Mbak Anat ini sih punya pengalaman tentang itu, bisa diceritakan juga. Enggak banyak pengalaman, cuman baca di Fadilah di belakang. Jangankan baca manakib, kalau kita Al-Fatihah khusus untuk Syekh Abdul Qadir Jailani 11 kali, insya Allah hajat kita itu bisa terkabulkan. Apalagi manakib. Manakib itu kan kisah cerita tentang bagaimana semasa hidupnya beliau. Nah, berarti kan kita cari tabarukannya dari situ, makanya fadilahnya itu sangat banyak sekali. Daripada nganggur terus bingung mau ngapain, ya udah salah satunya baca manakib. Kalau nggak gitu ya nulis tadi ya. Nah, Mbak Nat sendiri itu kan kalau saya pribadi gitu ya. Nah, kalau Mbak Nat mungkin bisa share lebih banyak gimana beberapa hari selama PPKM ini ngapain aja selain tadi menulis gitu. Saya yakin Mbak Nat juga menulis juga. Kalau selama PPKM sebenarnya kalau untuk kita ya mungkin kalau aku sama sampean kan PPKM nggak PPKM sama aja. Iya. Ya enggak. Sebenarnya gitu soalnya kan kita nggak punya kesibukan yang harus hari Senin sampai Selasa sampai Sabtu harus gini gitu kan. Tapi buat yang punya biasanya kesibukan terus habis itu nggak punya kesibukan kan jadi jenuh. Terus biasanya yang keluar nggak bisa keluar kan juga jadi jenuh ya. Nah, kalau alhamdulillah kalau pas waktu PPKM ini diisi kegiatannya ya selain menulis, merajut dari benang itu, terus nyoba buat gelang dari benang. Terus habis itu juga ini memotivasi anak-anak membuat target gimana 1 tahun itu bisa hafal juz 30, bukan 30 juz 30 dulu. Soalnya kan masih anak kecil.
Dan alhamdulillah kemarin itu ada yang belum sampai 1 bulan di sini itu udah hafal juz 30. Nah, itu Waduh, karena apa? Karena alhamdulillah. kita punya target. Lah, orang produktif itu kan karena dia punya tujuan. Bedanya produktif sama sibuk. Kalau sibuk itu apa ya? Melakukan hal apapun hasilnya capek. Tapi kalau orang produktif melakukan hal apapun tapi kayak oh, jelas tujuannya itu, hasilnya itu, seperti itu. Terus Nah, gimana? dalam Oh ya, hadis itu ada, dalam hadis itu ada gini, yang diriwayatkan oleh Ahmad kalau nggak salah. Ya, HR radhiyallahu an Ahmad. Uh, Allah itu suka Allah itu suka sesuatu yang dikerjakan oleh jerih payah kita sendiri. Nah, jerih payah kita sendiri yaitu dengan cara memproduktifkan diri sendiri. Biar kalau misal nggak punya hal yang buat produktif, ya nggak apa-apa tidur daripada gosip, ya nggak? ya. Cuma nih kalau misalkan kadang kita bingung mau ngapain gitu, belum menemukan hal yang kita suka atau bisa kita kerjakan. Nah, menurut Mbak Nat ini kira-kira yang paling efektif atau yang gimana caranya untuk mengetahui apa yang harus kita lakukan? Seharusnya itu jenengan yang menjawab. Sebelum nanti dilanjut ya kalau ada kurangnya. Kita itu biar nggak bingung. Oh, misal sekarang hari Senin malam, besok hari Selasa. Oh, besok Selasa, biar saya nggak bingung saya harus ngapain. Buat planning. Oh, habis subuh baca ini, terus habis itu nyapu apa-apa gitu. Kalau nggak gitu, buat kayak daily schedule gitu loh. Seperti itu. Tapi kan ada orang yang tiba-tiba gini. Kan ada orang yang kayak Iya, gitu, iya. nggak apa ya, tanpa perencanaan. Nah, kalau orang kayak gitu tuh kadang biasanya punya hal apa namanya, uh, ia melakukan apa yang di depan mata, tapi punya kayak, oh ya harusnya gini langkah, punya langkah-langkah yang kalau di pondok masih aktif kan ya PPKM? Masih, jadi kalau di sini kita misal pulang ke sini tetap harus bawa surat swab atau swab apa sih yang Makanya genos gitu-gitu. swab antigen. Enaknya kalau di pondok itu kan sekarang musim daring. Biasanya anak-anak itu kan malah nggak daring, lebih banyak ke TikTok. Nah, Nah, itu. enaknya kalau di pondok itu dia walaupun daring pasti daring tapi masih dapat ilmu, yaitu ilmu agama, entah itu ilmu cara mengaji atau ilmu-ilmu dari kitab atau apa. Makanya itu enak sekali kalau pondok, ya enggak? Iya, Hal yang paling produktif ini itu salah satu keuntungan anak-anak pondok di sini juga menurutku ketika mereka daring. Jadi awalnya sini juga diperbolehkan bawa HP karena daring, tapi kemudian karena ya tadi yang seperti jenengan bilang, lebih banyak buka YouTube, lebih banyak buka medsos, dan lebih banyak buka TikTok. Akhirnya kemudian peraturannya dirubah lagi, jadi tidak boleh membawa HP. Tapi keuntungannya, bagusnya adalah mereka dibimbing oleh mbak-mbak yang yang sudah mahasiswa. Jadi ketika dia pelajaran matematika, nah anak-anak mahasiswa yang jurusannya matematika itu mereka mengajari. Jadi lebih, menurut saya malah lebih intens, malah lebih bikin mereka mudeng daripada mereka harus belajar sendiri, buka HP, itu lebih ya efektif menurut saya. buat anak-anak kecilnya itu lebih efektif, terus buat mbak-mbaknya itu juga jadi bermanfaat ilmunya. Kan ilmu walaupun satu ayat kalau disampaikan itu kan bermanfaat sekali dan itu sangat Iya. baik sekali gitu kan. Walau ani walau ayah. Nah, tapi selain itu juga menurut saya bisa jadi lajang untuk mereka belajar. Karena nanti di semester akhir pasti mereka akan belajar PPL itu kan, belajar mengajar. Nah, Ya jadi lajang punya persiapan sebelum jadi mereka terjun bisa. ke, udah punya bekal lah. Nah, iya. Jadi sebelum mereka terjun ke sekolah, mereka udah tahu oh kondisi anak-anak sekarang itu seperti ini. Kemudian kondisi
permasalahan-permasalahan anak-anak ketika belajar itu ini mereka sudah lebih dulu paham daripada mungkin teman-teman yang di luar belum mencoba untuk mengajar. Tapi sekarang banyak juga sih yang buka privat online karena atau nggak privat online tetap muka juga ada karena mungkin lebih ini ya, lebih sedikit. Maksudnya kalau misalkan ke sekolah itu kan banyak bertemu orang, tapi kalau privat itu cuma berdua kan lebih mengurangi kerumunan gitu kan. Terus juga kalau PPKM pas waktu PPKM ini kan juga musim pancaroba. Nah, kalau orang itu tidak produktif atau orang produktif itu kan salah satu biar meningkatkan imun. Ketika imunnya itu drop, pasti mengalami hal kayak sakit seperti itu. Makanya harus punya kegiatan, harus punya tujuan lah. Tapi kalau menurut saya kalau orang bukannya gimana ya, tapi kalau orang yang hafal Al-Quran walaupun nggak disuruh produktif, pasti produktif sendiri. Soalnya apa? Mereka pasti punya waktu, mau nggak mau harus deres, ya kak. Iya, Dan benar. apalagi kalau misal mau masih belum hatam ataupun sudah hatam, itu pasti nanti deresnya itu nggak deres ya deres, tapi nanti pasti ada dibagi 3 bagian. Deres buat yang udah lancar, deres binazor, terus deres yang masih bengkel seperti itu. Terus Iya, deres juga yang buat, jadi makanya manfaatnya kalau hafalan Al-Quran itu mau tidak mau juga akan bisa membagi waktunya sendiri, bersahabat dengan dirinya sendiri. Iya. Pencarian jati diri. Karena menurut saya ini untuk juga nulis apa mbak? Ya gimana? Iya, jadi kalau misalkan kita jadi penghafal Al-Quran itu tidak waktu dengan sendirinya otak kita, tubuh kita itu sudah mengontrol diri kita dengan kebiasaan-kebiasaan yang biasa kita lakukan di pondok. Secara tidak langsung itu akan terbawa meskipun kita sudah tidak di pondok. Nah, kebiasaan-kebiasaan seperti itu pasti akan terbawa. Kalau nggak gitu buat kan kadang juga orang kan bosan ya. Itu bisa juga dengan melihat film, habis melihat film nanti kayak buat rangkaian review quote atau review pelajaran apa yang dapat diambil dari film itu, kan itu juga bisa kadang itu buat kita jadi semangat gitu. Itu juga jadi salah satu hal yang lumayan efektif sih menurut saya, karena kalau misalkan nonton film kan kita senang gitu ya, nggak harus baca, nggak harus jadi cuma lihat layar, nonton, diem gitu. Tapi kita ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Nah, untuk menjadi produktif, benar seperti tadi yang Mbak Nat bilang, kita bisa coba untuk menuliskan pelajaran-pelajaran atau manfaat atau hikmah gitu ya. Kalau kata ini mah hikmah yang bisa diambil dari film-film yang sudah kita tonton. Gitu. Iya, soalnya kan ini loh, yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata man yasha. Orang yang bisa berpikir itu orang yang akan mendapat hikmah adalah orang-orang pilihan yang bisa berpikir. Kalau dia nggak bisa berpikir, maka dia tidak akan bisa menerima hikmah dari sebuah kehidupan. Mungkin ini menyapa follower. Mungkin ada yang ditanyakan, kita ngobrol-ngobrol santai atau halo Mbak Ila. Oh, Mbak Ila Nur SS. Insya Allah ini teman saya pas waktu di UIN. Masakannya enak sekali beliau. Oh ya, masak itu bukan termasuk salah satu mengisi waktu biar produktif. Dia nama Diji ini kayaknya follower jenengan. Iya tah. Saya malah kurang paham. Ini ada Mbak Wuwu. Mbak Wuwu kayaknya udah keluar.
perlu nggak sih menurut jenengan menulis apa namanya rangkaian-rangkaian sebelum menulis langsung di laptop, maksudnya outline dalam mau menulis apa itu harus ditulis dulu apa langsung aja nulis mengalir sesuai apa yang ada di pikiran. Perlu sih, karena biar kita tahu alurnya mau kita bawa kemana. Udah kayak lagu aja ya, mau dibawa kemana. Kita bisa, ini waktu di S2, saya juga sempat belajar itu, jadi kita bikin yang namanya pohon masalah. Kalau di penelitian kita bikin pohon masalah, tapi kalau misalkan di gaya menulis kita bisa bikin pohon rangkaian menulisnya atau alurnya gitu. Jadi mau kita Outline mulai dari namanya. mana? Ah ya, nah mau kita mulai dari mana menulisnya gitu. Kemarin juga saya sempat bikin artikel gitu. Nah itu juga tetap saya bikin rangkaian dulu karena kalau misalkan enggak kita bingung sendiri ketika mentok ini mau dibawa kemana gitu. Nah itu salah satunya untuk menghindari hal-hal yang kementokan itu bisa dengan ya seperti tadi Mbak Nat bilang menuliskan atau membuat rangkaian-rangkaiannya terlebih dahulu biar lebih tersusun aja lebih alurnya mau ke sini mau dibawa ke sini itu lebih jelas gitu. Nah, Biar ketika menurut di tengah-tengah nggak punya ide, ketika di tengah-tengah nggak punya ide, jadi kayak, oh yang harus saya tulis ini, ada jalannya, ada petanya gitu ya. nah, jadi menghindari kesesatan. Kalau Iya tanpa kan? outline Orang jadinya kalau sesat. iya, orang kalau misalkan tersesat dia bisa buka peta. Nah, kalau misalkan menulis dia tersesat tapi dia nggak punya outline, ya ya gimana? Mungkin Iya, malah jadinya mentok nggak selesai tulisannya. Jadi itu kan. iya benar. Nah, menurut Banget kan apa ya? Kita mau menulisnya bingung mau apa sih yang mau ditulis gitu. Menurut Banget hal apa yang bisa ditulis oleh semua orang? Semua orang bisa menulis. Hal yang bisa ditulis oleh semua orang ya diary. Apa yang dia lakukan setiap hari itu adalah salah satu untuk bisa menulis yang lainnya. Menulis itu kan selain apa namanya memproduktifkan waktu juga uh, apa namanya ya mengeksplor ide-ide. Selain itu kan juga bisa apa tadi lupa saya. Ini menulis diary. Ya boleh menulis diary. Terus oh ya menulis itu menimbulkan kepekaan diri dan kuncinya orang menulis itu satu harus punya muka tembok. Nah, Tahu muka itu yang tembok, susah. muka nggak malu. Bener. Ya nggak jauh beda sih sama orang jualan. Tapi saya rasa untuk tadi yang harus punya muka tembok itu modal besar sih, Mbak. Iya kan? Iya. Karena Hmm. terkadang orang yang berkomentar adalah orang-orang di sekeliling kita. Yang bikin kita jadi down. Ya dengan menulis itu kan juga melatih apa namanya melatih diri kita, melatih apa namanya biar nggak stres. Soalnya kan banyak orang yang julid kayak misal kamu kurang tinggi, misal kamu kegendutan, misal kamu gini gini. Benar-benar. Nah, itu jadi pengalaman saya loh, Mbak. Jadi pernah saya itu coba nulis puisi. Ceritanya nulis puisi. Terus tak kirimkan ke seseorang. Iya. Terus PPKM pelan-pelan menikah apa pelan-pelan move on ini? kayaknya pelan-pelan move on ya lebih tepatnya. Nah terus pas itu saya penasaran kan, ingin tahu pendapat orang lain tentang apa tulisan saya. Terus tak tanya, menurut sampean ini gimana tulisan saya? Gitu. Terus jawabannya itu membuat saya untuk berhenti menulis dan muncul di medsos selama bertahun-tahun. Jawabannya itu gini. Kritikan Apa pedas sih? itu namanya. Tapi Iya seharusnya bener. kayak kalau dapat kritikan itu kan
harus lebih semangat lagi, tapi karena kita belum siap akhirnya ya wis lah nggak nulis lagi, katanya Nah, jelek gitu kan. iya. Kurang bagus, bukan jelek, kurang bagus. Ada beberapa orang yang kalau dia mendapat kritikan bisa jadi pemicu atau jadi pecut gitu ya. Tapi ada juga beberapa Mm-mm. yang ketika mendapat kritikan mungkin ini juga jadi pentingnya ketika kita memberikan kritikan dengan bahasa, memilih bahasa itu penting ya. Jadi kalau misalkan kita ngasih kritikan dengan yang apa kata-kata pedas, mungkin bisa jadi bikin orang down dan minder gitu. Yang saya rasakan kayak minder, kayaknya tulisanku jelek gitu loh, kayaknya nggak pede gitu. Saya rasa nggak cuma saya, di luar juga pasti banyak orang-orang yang juga seperti itu. Mereka berhenti menulis atau tidak berani menulis, salah satunya karena yaitu kritikan dari orang-orang terdekatnya. Nah, menurut Mbak Nat untuk apa ya, menghindari menghindari kebaperan, mungkin ini bisa disebut kebaperan ya, kebaperan seperti itu tuh seperti apa? Karena saya belum bisa. Kita Harus kan itu banyak belajar termasuk sama. multi talent, ngitung oke, nulis oke. Seharusnya kan kalau orang udah bisa ngitung, nulis males, tapi nyata kan ini multi talent, semuanya oke, otak kanan kirinya maju. Amin. Kalau di sastra ya, kalau di sastra Hmm? kita itu bebas nulis apa aja, malah ada Hmm? loh puisi yang kayak gini. Kalau di bahasa Inggris sih rose, terus Hmm? habis itu rose di apa namanya garis awal gitu ya, rose Hmm? pinggir-pinggir, terus habis itu agak ke tengah rose, terus habis itu apa gitu, jadi bentuk bunga. Oh ternyata bunga Hmm? itu menandakan rose kan itu artinya bunga, tapi nanti bentuknya itu love. Oh ternyata bunga itu menunjukkan cinta, kayak gitu. Apa lupa saya namanya. Jadi kita sebenarnya itu nulis itu bebas, mau nulis yang jelek apa enggak itu apa ya, bebas, terserah. Gini, semakin Hmm? kita toleran sama orang, itu menandakan kalau kita itu semakin tinggi ilmunya. Nggak di sastra saja, nggak di nulis saja, tapi juga dalam kitab, terus dalam penelitian, dalam masalah, gitu kan. Nyampe kadang ada Hmm? yang apa namanya ya, pepatah apa apa ya, semakin tinggi seseorang semakin merasa dirinya tidak bisa. Hmm? Ya, Iya benar-benar. Situ azan ya? di situ juga. Biasanya azannya itu lebih lebih cepat di sini daripada di sana, tapi di sini barusan ada burda keliling satu kampung. Hmm. Biar kan Iya. sekarang waktunya pancaroba, banyak orang yang meninggal, terus banyak yang sakit, makanya membaca burda keliling satu kampung. Bagus itu kegiatannya. Ini gimana, kita lanjutkan atau kita menunggu azan dulu? Manut mawon pun. Ini siapa nih? Kita coba lihat yang Dalilatun Nasohah. Ini kayaknya temannya Mbak Nat ya. Dalilatun. Ustazah beliau itu musrifah kalau nggak salah. Assalamualaikum Amal. Kemudian Azmil Nizam. Kayaknya temannya Mbak Nat juga. Juga pernah menang lomba film. Oh. Sebenarnya Kalau kita masih kreativitas itu banyak ya kalau kita mau. Kalau mau sebenarnya itu banyak. Cuman kadang kan males. Apalagi kalau kita nggak punya. Yang penting itu sebenarnya itu punya tujuan. Akhirnya yang membuat males itu nggak ada. sini juga baru azan ini. Nunggu azan dulu ya. Di screenshotan.
Haryono. Sampai ingat Haryono enggak? Anak PPS UIN ya? Anak PPS UNES ya? Bukan. Enggak, yang kita ketemu di UIN itu orang. Hai cewek. Ya Yang waktu ketemu. itu kita ketemu. Oh pas waktu di UIN Wali Songo itu ya? Pas penyematan gelar dokternya Bu Yawa. Saya nih jadi agak grogi ya dilihat sama Haryono. Gimana, masih mau lanjut bahas atau gimana? Apa disimpulkan atau gimana? Kayaknya kita masih kita teruskan deh. Tadi aku juga lupa tadi terakhir bahas apa. Saya juga. Tadi ini deh kita bahas tentang nulis, tentang intinya itu harus punya tujuan biar nggak males dan juga biar produktif. Sebenarnya kayak kebiasaan-kebiasaan itu seperti itu tuh bisa kita mulai dari kecil sih, kayak nggak kita sadari apa masa kecil kita tuh berpengaruh sangat ke masa yang sekarang kita ini. Iya benar sekali. Berarti kan didikan orang tua tuh. Nah, nyambungnya ke situ sih. Kayak dulu itu saya diajari untuk menulis surat ke teman. Jadi saya punya teman jauh, teman kecil tapi jauh. Nah, terus ayo bikin surat nanti Bapak sampaikan. Gitu. Itu berkali-kali. Tapi jarang diajak untuk membaca. Jadi selama ini saya lebih suka menulis daripada membaca. Sebenarnya itu nggak balance sama sekali kan. Jadi kalau misalkan menulis ya harusnya suka baca juga, tapi kalau saya nggak tahu nih, belum mungkin ya. Belum baca kalau kepepet. Kalau saya dulu itu suka nulis itu gara-garanya apa namanya, sama kepala sekolah itu disuruh jaga perpus pas waktu kelas 3 SD. Nah dia, kamu kan yang sering ke perpus, kamu jaga perpus yang habis itu kan ada buku nganggur-nganggur ya tak baca-baca lah. Habis baca itu kayak quote-quote, terus habis itu nulis. Terus awalnya itu nulis diary juga, nanti diary-nya itu yang dibaca Umi gitu dulu itu, makanya akhirnya seneng nulis deh. Jadi tim reviewnya itu Umi ya. Nah kalau misalkan kegiatan-kegiatan seperti ini kalau di pondok situ biasanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu apa Mbak? Di sini kan program unggulannya kan tahfidz, bilingual, terus sama kitab. Kalau malam itu madin sama kayak di sana. Kalau subuh sorokan kitab kosongan. Belajarnya itu pagi belajarnya. Terus sekolahnya itu siang di sini. Oh, jadi habis sekolahnya gitu siang. Siang jadi habis asar baru setoran. Habis maghrib ngaji bandongan. Terus habisnya madin kan habis isya itu madin sampai jam 9. Habis itu belajar bersamanya untuk umum. Habis umum langsung belajar yang mau distorin habis subuh itu. Kalau misalnya masih belum bisa baca kitab, itu setoran Al-Quran. Tapi udah kok,
soalnya kita pakai metode amsilati yang Iya diciptain iya iya. Yai Taufikul Hakim yang di Jepara itu. Jadi mudah. Anak belum dapat 1 bulan udah bisa baca kitab. Hmm, iya iya Kalau iya. kalau ada teman-temannya sekalian promosi yang dari Jawa Timur. Ini alhamdulillah ada yang dari NTB. Wow, jauh juga lumayan ya. Nah, enaknya di pondok itu memang bikin kita selalu produktif sih. Semua sudah Iya, terjadwal. nggak ada diemnya, nggak ada Mm-mm. diemnya. Jadi cuma tinggal ngikutin kegiatan yang sudah tersusun. Gitu. Nyampe kadang pengen keluar itu malah nggak bisa. Mm-mm. Iya benar-benar. Oh ya, eh apa ya? Udah disimpulin dah. Kayaknya ini sudah jam 7. Sebenarnya kita tuh mulai jam 7 ya Mbak ya, tapi karena ada satu hal dan lain sebagainya, jadi kita percepat setengah jam lebih, tapi nggak apa-apa sih. Tapi nanti teman-teman Banyak juga bisa sekali, nonton. iya. Nanti bisa di save ya Mbak Eni ya. Intinya kalau mau produktif itu banyak sekali hal yang dilakukan ketika PKM. Pokoknya kalau pengen imunnya tetap sehat atau tetap stabil, ya harus produktif. Ya, uh, jadi salah satu untuk tetap sehat, salah satunya itu untuk apa kita bisa menjaga imun kita selain dengan kita berolahraga dan juga minum vitamin-vitamin atau jamu-jamu yang biasa kita minum. Nah, kita juga bisa melakukan hal-hal positif yang membuat kita produktif. Salah satunya itu dengan kita mencoba hal-hal baru seperti yang saya dan Mbak Nat juga sedang coba tekuni, menulis, kemudian mencoba Menulis, untuk merajut, menjahit, merajut. Nah, itu juga bisa jadi buat hal-hal yang gelang. hal baru yang bisa untuk kita coba. Atau misalkan teman-teman punya Itu juga kesukaan, bisa misalnya dijual, membuat. Nah, punya harga nilai. bisa betul. Atau kayak teman-teman memiliki kesenangan di hal lain seperti bisa menggambar atau Buat melukis atau buat uh, lagu, musik. atau mungkin juga bisa membuat channel YouTube. Nah, itu juga bisa jadi hal-hal pilihan teman-teman untuk tetap produktif. Jadi membuat kita tetap berpikir positif gitu ya. Kalau produktif itu kan jadi kita nggak punya waktu untuk memikirkan hal-hal negatif gitu. Ya. Insya Dan Allah. bedakan antara produktif sama sibuk. Kalau sibuk tanpa tujuan, tapi kalau produktif ada tujuan. Jadi capeknya itu bertujuan, ada hasil. Tapi kalau sibuk tanpa hasil, pokoknya capek aja anunya. Bawahnya Akhirnya. ya. Hmm, Nah, mungkin sekian sih. Barangkali ada tambahan dari Mbak Nat. sudah. Kapan-kapan Nanti cari tema mudah-mudahan yang lebih seru lagi ya. mudah-mudahan nanti di lain waktu kita masih bisa tetap uh, rutin ya melakukan live Silaturahim. meskipun ya meskipun secara Mungkin virtual karena atau memang belum bisa. ini ada apa request pengen dengan judul apa, silakan di komentar Nah, bisa juga atau ya kalau DM. misalkan teman-teman uh, nanti bisa kita bahas gitu. Mudah-mudahan di lain waktu kita akan bertemu lagi dengan tema-tema yang lebih menarik dan lebih asyik tentunya. Terakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita tetap sehat dan berpikir positif, terus apa ya, menghasilkan Cuan-cuan. menghasilkan pundi-pundi rupiah. Oke, sampai bertemu lagi. Assalamualaikum. Salam.